Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Asisnice. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Untuk pembahasan sebelumnya itu mengenai tentang layout atau view-nya ya. Untuk yang pertemuan sekarang saya akan menjelaskan tentang model. Untuk model nanti ada fungsi CRUD ya, ada create, rename, update, dan delete ya, seperti itu. Itu nanti ada fungsi insert, menambahkan data maksudnya, kemudian ada menghapus data, menampilkan data ya, dan mengubah data, serta update data. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita aktifkan dulu ya. Seperti biasa kita aktifkan dulu PHP server yang ada di CI-nya. Oke, bagaimana caranya? Caranya kalian masuk ke disk C, lalu masuk ke folder sampp, lalu masuk ke htdoc, seperti itu ya. Lalu klik kanan, pilih git base here, seperti ini ya. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke C exam htdoc. Ini cara pertama. Nah, ada cara lain, yaitu contohnya ketika posisi kalian itu tidak ada di dalam disk C folder exam dan ke dalam folder htdoc ya, misalkan langsung diklik git base here seperti ini. Jika posisinya kalian di desktop, berarti mau tidak mau itu diketik dari awal seperti ini, cd/x/c ya, direktori C ya maksudnya ya, ke disk C, kemudian exampp htdocs ya, kurang s, lalu masuk ke folder CI-nya, namanya apa. Nah, sebelumnya nama folder CI-nya adalah pustaka booking. Nah, seperti ini. Lalu tinggal di enter aja. Nah, otomatis kita masuk ke C exampp/htdocs/pustaka booking. Kalau memang mau menulisnya secara manual. Tapi kalau secara praktisnya, kalian bisa langsung masuk ke disk C ya. Nah, kalau secara praktisnya kalian bisa masuk ke disk C, cari exam htdoc. Nah, dari sini klik kanan, git base here. Kalau ingin nggak ngetiknya terlalu panjang ya. Ini cara yang pertama yang tadi saya praktekkan. cd langsung masuk ke pustaka booking. Nah, jadi silahkan pilih cara yang tadi atau cara yang ini ya, tergantung kalian mau yang mana, sama saja. Kalau saya biasanya langsung masuk ke sini ya, tapi kalau misalnya mau mengetik secara lengkap seperti yang sebelumnya tadi saya sudah praktekkan, ya silahkan. Oke, langsung cd spasi pustaka booking lalu enter. Setelah itu langsung aktifkan PHP server CI-nya dengan cara PHP spasi spark serve lalu enter. Nah, seperti ini. Ini artinya PHP daripada server CI kalian sudah aktif ya. Kalau untuk mengetikkannya dengan cara Ctrl C. Oke. Kalau sudah, buka Visual Studio Code kalian. Sudah terbuka ya, karena sebelumnya saya sebelumnya sudah buka. Kalau misalnya kalian belum buka ya untuk foldernya, bisa dengan cara pilih file, pilih open folder ya, atau Ctrl K ataupun Ctrl O ya, ini ya, Ctrl K Ctrl O. Klik open folder. Lalu pilih yang pustaka booking, pilih select folder. Nanti akan tampil di sidebar yang ada di sini. Oke, terakhir kita sampai
pembuatan layout, yaitu pembuatan navbar ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita buat controller namanya pages ya. Pages. Nah, sebenarnya kita sudah buat nama controllernya yaitu pages.php. Lalu untuk yang di folder view, kita buat nama folder lagi yaitu layout di dalam folder views. Ada footer, header, dan home. Oke, untuk saat ini kita coba koneksikan dulu ya untuk masing-masing navbarnya. Sebelumnya navbarnya itu masih belum ada koneksinya kemana-mana ya. Belum ada ketika diklik. Contoh saya buka browsernya dulu. Ya, ketika kita klik ya, itu belum mengarah kemana-mana ya, masih tetap aja di hello world. Nanti kita rubah supaya bisa pindah sesuai dengan menu bar yang kita klik, seperti itu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita masuk dulu ke pembahasan tentang public image ya. Masuk ke htdoc. Nah, nantinya saya mau di dalam tampilan data buku itu menampilkan sampul yang berupa gambar ya. Berarti kita butuh folder namanya image di dalam folder public, di mana folder public itu terdapat di dalam folder pustaka booking. Nah, kita klik saja di sini, lalu pilih public. Nah, di sini kita buat folder baru namanya img sebagai folder untuk menyimpan gambar-gambar kita. Klik kanan, pilih new, pilih folder. Kita buat namanya img. Nah, setelah itu kalian kopikan gambar ya, gambar apa saja ya yang sesuai dengan konten ini. Contoh di sini saya sudah siapkan gambarnya. Lalu saya copy paste ya, saya copy, saya salin ke dalam tadi ya, pustaka booking, public, lalu di folder image. Saya paste di sini. Nah, ya. Setelah saya salin, saya tempel di sini. Fungsinya untuk nanti saya tampilkan di fungsi tampil data buku ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian siapkan gambar, lalu salin, lalu tempel di folder image yang ada di dalam folder public pustaka booking ya, di dalam folder public, di mana folder public ini ada di dalam folder pustaka booking. Oke, ini saya hapus saja karena saya sudah nggak perlukan ya. Nah, silahkan nanti di copy paste di dalam folder img yang ada di dalam folder publish, di mana folder publish itu terdapat pada folder pustaka booking. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, kita lanjutkan ke home dulu aja ya. Kita masuk dulu ke app, kemudian views. Nah, ini ya, ada home, ada header, ada footer. Nah, nanti ininya footer dan header itu akan saya hapus ya. Footer dan header di sini akan saya hapus menjadi satu file namanya template.php ya. Jadi tidak saya pisahkan lagi, melainkan saya gabungkan menjadi template.php. Oke, kita buat dulu nama filenya template.php. Caranya klik kanan di layout, pilih new file, kita buat namanya template.php. Enter. Oke, lalu masuk ke header ya, header.php, kalian Ctrl A lalu Ctrl C, masuk ke template.php, kalian paste di sini, lalu masuk lagi ke footer, Ctrl A, Ctrl C, lalu masuk lagi ke template, kalian paste di setelah nav ya, kalian paste di sini. Nah,
Kalau sudah disimpan, Ctrl S. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita akan gabungkan header dan footer ini menjadi satu file saja. Jadi tidak banyak file nantinya. Kita hapus footernya, headernya juga kita hapus. Oke, selesai. Home-nya kita biarkan nanti untuk beranda ya pada web kita. Oke, sekarang saya akan menggunakan fungsi yang ada di template, di mana nantinya masing-masing file ya, baik pada control ataupun views, itu bisa berindeks ya melalui template ini. Gitu. Jadi ketika file apapun itu, ketika kita sudah gunakan fungsi pada template ini, namanya nanti render section ya. Render section ini nanti bisa digunakan ke file-file lain supaya template ini nanti bisa dipanggil ke file-file tersebut. Gitu. Oke, kita tuliskan aja perintahnya langsung di sini ya. Perintahnya yaitu php, ketika cek php, enter this render section dalam kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini. Lalu kita buat nama parameternya yaitu content. Nah, parameter atau variabel inilah yang nanti kita akan panggil ke halaman yang lain atau ke file yang lain, seperti itu, supaya fungsi konten ada di template ini bisa kebawa di file tersebut gitu. Oke, akan saya contohkan dulu yang di home ya. Nah, ini berarti codingnya juga diganti, ditambahkan ya, supaya nanti fungsi render sectionnya itu berfungsi, bisa dipanggil di home.php. Perintahnya php enter this extend layout. Nah, kenapa layout? Karena template itu ada di folder layout ya. Ketikkan saja template. Nah, seperti ini. Jadi artinya nanti home ini akan mewarisi fungsi yang ada di template, yaitu mengambil konten yang ada di template ya. Extend artinya ini mewarisi ya, mewarisi fungsi yang ada di template atau konten yang ada di template tadi. Kemudian dilanjutkan dengan perintah php this section, lalu kita panggil parameternya yaitu content ya. Nah, kita panggil parameternya atau variabelnya namanya content. Kalau sudah, kita tutup dengan perintah end section yaitu php this end section. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba ganti ini dengan kata-kata selamat datang di pustaka booking. Lalu kita buat paragraf ya. Misal saja menggunakan fungsi lorem. Kita lorem ya. Kemudian kita enter aja, nanti otomatis muncul. Ya, seperti ini. Jangan lupa tag PHP penutupnya juga tambahannya otomatis sih ya. Oke, jika kita ingin memperlebar ya jangkauan daripada lembar coding kita, caranya dengan cara tekan Ctrl B. Nah, otomatis akan lebih luas lembar coding kita. Kalau mengembalikan lagi ya, mengembalikan lagi sidebar yang ada di sebelah kiri kita tadi dengan cara Ctrl B lagi, kita akan tampil sidebarnya. Jadi untuk menutup sidebar ini dengan cara tekan Ctrl B seperti ini. Jangan lupa Ctrl S. Oke, sekarang kita buka di template.php nya. Oke, ini kita sambungkan, nanti ini kita ganti aja namanya menjadi beranda. Kemudian jangan lupa di controllernya
ya, karena nanti ini fungsi view itu yang memanggil adalah controller, ya. Jadi ketika controllernya itu salah coding, pasti view-nya tidak akan bisa dipanggil atau nggak akan bisa terpanggil, ya. Jadi home dan template ini tidak akan bisa terpanggil kalau controllernya itu salah pemanggilan fungsinya. Jadi masuk lagi ke pages, ya. Nah, sekarang cukup satu aja yang kita panggil, ya, yaitu dengan fungsi return view layout home. Nah, seperti ini. Kenapa home? Karena tadi home sudah mewarisi fungsi yang ada di template. Jadi dia akan membawa konten yang ada di template, ya. Jadi cukup satu aja. Nggak perlu kita pakai lagi header footer, karena header footernya kita sudah jadikan satu file yang namanya template.php. Sekarang kita coba runs, tapi kita cek dulu di file roots-nya. Roots itu ada di config, pilih routes.php. Nah, ini ya. Nah, ini dipastikan pages-nya atau control pages-nya itu sebagai index, agar ketika kita buka browsernya, kita masukkan localhost-nya, lalu yang tampil adalah halaman yang ada di index controller pages, seperti itu ya. Nah, ini nanti akan tambahkan, yaitu ke dalam, masuk ke fungsi view, ya, lalu masuk ke folder layout nih ya, masuk ke home. Oke, kita run di browsernya. Nah, otomatis berubah ya. Kita klik beranda, kita tadi sudah berubah belum ya? Masuk ke template. Nah, ini ya, sudah. Ini artinya kita masuk ke halaman indeks, yaitu pages saja cukup. Nanti otomatis dia akan masuk ke control pages, yaitu ke indeksnya pages. Ini ya, ke indeks. Jadi nggak perlu dituliskan indeks di setelah pages, karena otomatis akan kepanggil kalau namanya indeks. Jadi cukup aja panggil aja nama controllernya, yaitu pages. Kecuali kalau kalian ingin memanggil function yang lain, misalkan nama functionnya bukan index. Nah, itu harus disebutkan ya, sebutkan nama metodenya di sini. Namanya apa, misal seperti itu. Tapi kalau dia namanya index, nggak perlu, cukup gini aja. Oke, kita coba refresh, lalu klik beranda. Nah, sama ya. Ini belum bisa ya, karena kita belum beri linknya. Oke, kita lanjut, yaitu dengan membuat koneksi ke database. Oke, caranya untuk koneksi ke database itu mudah ya. Kalau di CI4 nggak seperti yang CI3 ya. Kita harus masuk ke database.php, atur autoload-nya, atur hati aksesnya ya. Kita nggak perlu, kita hanya perlu masuk ke environment ya, masuk ke environment, yaitu di sini environment ya, .env environment. Nah, ini ya. Jadi ada di sini, kita klik saja .env-nya. Pastikan .env-nya yang sudah berubah menjadi icon settings atau setting seperti ini ya, icon setting seperti ini, atau icon konfigurasi. Kita klik. Nah, pastikan ini sudah development ya, CI environment-nya. Artinya ketika nanti ada kesalahan itu akan ditampilkan. Kemudian pastikan base URL-nya yaitu http://localhost.2.80.80. Ini sebelumnya kita sudah setting. Ini juga sudah. Ini saya hanya sekedar mengingatkan lagi. Kemudian tarik ke bawah. Nah, masuk ke line 52 ya. Yang ini. Ya, inilah yang nantinya kita akan otak-atik ketika untuk koneksi database. Jadi hanya ini aja. Nggak ada yang lain ya.
Ini kita hapus untuk memfungsikan script ini ya, itu dengan cara menghapus tag pagarnya. Nah, ini dihapus. Nah, sudah. Ctrl S jangan lupa. Lalu ganti ya localhost-nya, hostname-nya localhost ya sesuai. Kemudian database-nya namanya pustaka. Nah, ini dilihat nama database yang ada di phpMyAdmin kalian. Namanya apa? Pustaka. Oke, saya lihatkan dulu ya. Pastikan untuk masuk ke phpMyAdmin, diaktifkan dulu nih XAMPP control panel-nya. Pastikan ini sudah aktif. Ya, kalau aktif tombolnya jadi tulisannya stop, bukan start lagi. Kalau belum aktif, actionnya ini tulisannya atau labelnya start, bukan stop. Oke, diaktifkan dulu, yaitu cukup Apache dan MySQL-nya saja yang diaktifkan. Selebihnya nggak usah diaktifkan. Oke, masuk ke localhost /phpMyAdmin, enter. Tunggu berapa saat. Oke, sudah ya, sudah masuk ke phpMyAdmin-nya. Nah, kita cek ya. Nah, ini nama database yang sebelumnya sudah kita buat, namanya pustaka. Ya. Sama ya. Oke, kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Username-nya root, benar, username-nya root, password-nya kosong, ya. Karena pas pertama kali kita instalasi exam atau XAMPP-nya, itu password-nya kita nggak isi. Nah, kalau misalkan waktu instalasinya itu kalian isi password-nya, jadi ya harus dimasukkan juga password-nya di sini. Tapi kalau waktu instalasi XAMPP-nya nggak dimasukkan password-nya atau kosong, dikosongkan saja. Oke, kemudian ini biasanya ada kendala. Ada beberapa user yang bisa menggunakan username-nya localhost. Ada juga beberapa kendala itu tidak bisa menggunakan localhost. Kalau tidak bisa menggunakan localhost, ketika nanti sudah dicoba koneksi ya, ketika contoh kita sudah memanggil fungsi tampil data, yaitu select bintang from, kalau misalkan di bahasa SQL-nya, tapi tidak tampil, berarti ini aja diganti menjadi 127.0.0.1. Nah, kalau nanti ketika sudah dijalankan fungsi daripada SQL-nya atau pemanggilan fungsi ke database-nya tidak berfungsi, berarti tinggal diganti localhost-nya saja menjadi 127.0.0.1. Tapi kalau berfungsi, hostname-nya tetap pakai localhost, nggak usah dirubah. Seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi caranya sangat mudah untuk koneksi ke database. Oke, kalau sudah, kita masuk ke pembuatan controller baru. Nantinya saya akan membuat controller baru dan membuat view baru juga. Oke, buka lagi folder app atau folder app. Kemudian masuk ke folder views. Kalian buat folder dengan nama buku ya. Lalu di folder buku, kalian buat nama filenya index.php. Kenapa index? Jadi saya maunya nanti ketika saya buka folder buku, dengan cara memanggilnya dengan controller buku.php ya. Ketika saya mau return views, ketika saya hanya panggil folder buku saja, itu langsung tampil data bukunya tanpa saya harus slash lagi gitu ya. Jadi nggak usah buku slash apalagi, nggak perlu, karena nantinya tampil data buku ini yang akan jadikan halaman utama di menu daftar buku, seperti itu. Jadi ketika ada halaman yang ingin kalian jadikan sebagai halaman utama di salah satu menu bar, itu jadikan aja nama filenya index ya. Kemudian buat lagi namanya tambah.php. Nanti ini fungsinya untuk menambahkan data buku. Kemudian kalian buat lagi nama filenya detail.php. Nah, nanti fungsinya untuk menampilkan detail buku ya. Udah, ini aja cukup ya. Nanti dilanjutkan lagi ketika sudah selesai untuk pembuatan file-file ini.
Kemudian lanjut lagi ke controller ya, ini ya ke controllers ya. Kita buat nama controller baru, yaitu namanya buku.php. Ingat huruf awalnya besar ya, untuk membedakan antara view dan controller. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, buat lagi ya, yaitu di model. Nah, di models buat nama filenya buku model.php. Ingat, B-nya besar, M-nya besar. Ini hanya untuk membedakan aja antara folder, antara controller, views, dan model ya. Biasanya emang tulisannya seperti ini pada umumnya ya, buku kemudian model. Nanti kalau kalian misalnya mau bikin model anggota, berarti anggota model, seperti itu. Enter saja. Nanti buku model ini fungsinya untuk menuliskan metode-metode yang berkaitan dengan database kita ya, baik dari fungsi insert ya, atau fungsi get-nya untuk mengambil datanya ya. Itu nanti kita masukkan di dalam model ya, di dalam buku model.php ini. Oke, kita masuk ke controller buku ya. Oke, di sini ya. Kita fokus dulu di controller buku.php. Oke, kita lanjutkan di buku.php ya, pada controller buku.php. Oke, untuk perintahnya kita nggak usah ketik ulang ya, kita ambil aja dari yang sudah ada, yaitu di controller pages.php. Nah, buka saja controller pages.php-nya. Oke, kita copy dari sini sampai sini saja. Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Nah, ini ya. Lalu jangan lupa tutup kurung awalnya. Lalu ganti namanya, nama kelasnya menjadi buku. Seperti ini. Ya, sesuaikan dengan ini. Oke, setelah itu jangan lupa kita tambahkan di sini backslash kelas daripada kelas model kita, yaitu buku model.php. Jadi supaya nantinya buku ini bisa memanggil fungsi yang ada di buku model.php. Seperti itu ya. Jadi tambahkan di sini kelas model, yaitu buku model. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita buat namanya construct ya. Kita buat namanya construct untuk kita bisa nanti gunakan di metode-metode yang ada di dalam controller ini ya. Jadi kita buat parent function ya. Jadi syaratnya kita harus buat construct dulu ya. Gunakan construct nanti ini supaya kita bisa panggil ke metode-metode turunannya yang ada di dalam kelas buku ini ya. Jadi nanti kita akan membuat banyak metode pada kelas buku. Oke, kita buat construct-nya dulu dengan cara ketik fun ya, enter, tekan tampil. Lalu di sini perintahnya underscore construct. Parameternya kosongkan. Kemudian ini diisi dengan this, enter. Buku model sama dengan new buku model. Oke. Kurung buka, kurung tutup, jangan lupa. Nah, seperti ini. Nah, nantinya fungsi buku model ini ya, kita aliaskan menjadi objek baru. Seperti itu ya, menjadi new buku model. Artinya nanti objek baru ini ya, kita bisa panggil ke setiap metode atau function yang nantinya kita akan buat gitu ya. Diambil dari mana? Dari models ya, ini buku model.php. Kita jadikan objek baru menggunakan fungsi construct. Kita lanjutkan. Nah, kita kan mau membuat sebuah tampil data buku ya. Berarti kita membuat metode baru, yaitu public function. Sama ya caranya seperti tadi, ketik aja fun tulisannya, enter. Kita ganti ini menjadi index, karena nantinya tampilan daftar buku itu, tampil data buku itu akan menjadi halaman indeks di dalam
menu daftar buku ya. Parameternya kosongkan lagi. Kemudian kita nanti coba buat sebuah data ya, string data atau dollar data ya. Nah, kita buat array di sini ya. Kita buat array dengan nama variabel data untuk array yaitu title atau title ya, judul pada setiap halaman website kita. Jadi nantinya kita akan memberikan judul pada setiap tab halaman website kita ya. Jadi kita buat di sini contoh untuk yang tampil data buku yang ada di menu daftar buku, kita buat judulnya itu daftar buku. Koma, kita buat lagi variabel ya, namanya buku. Ini fungsinya untuk apa? Sebagai variabel untuk mengambil data yang ada di dalam tabel buku ya, mengambil seluruh isi field ya pada tabel buku, atau sebutnya record ya. Kita bisa mengambil record dari tabel buku. String this, enter. Kita panggil nama, tadi kita sudah bikin construct-nya. Kita panggil nama objek barunya, buku model. Kemudian perintahnya get buku. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang get buku ini kita belum buat di modelnya buku model.php ya, kita belum buat di buku model.php. Jadi metode ini nanti akan kita buat di dalam buku model.php ya. Oke, kita lanjutkan dulu yang ini. Jangan lupa nih titik koma. Jadi setelah kurung tutup siku, jangan lupa ditutup dengan titik koma. Ini fungsinya untuk execution ya, atau execute, menjalankan perintah daripada yang ini. Jadi kalau nggak ada ini, nanti perintah ini nggak bisa dijalankan gitu ya. Jadi fungsi titik koma pada sebuah perintah script ya atau sintak itu sangat penting. Nah, yang ini nggak perlu titik koma. Titik komanya cukup di sini ya. Oke. Setelah itu kita panggil view supaya nanti ketika kita sudah selesaikan perintah ini, jadi ketika perintah atau sintak ini menjalankan fungsi ini, akan langsung menjalankan fungsi view-nya, yaitu menampilkan data bukunya melalui folder buku, yang mana dalam folder buku itu ada file yang namanya nih, index. Jadi untuk menampilkan fungsi index ini, kita menggunakan return view ya. Kita sebutkan nama foldernya, yaitu buku ya, buku slash apa, index ya, index. Lalu jangan lupa titik koma ya. Cukup seperti ini aja, tapi jangan lupa juga di sini kita punya variabel data ya. Ditambahkan di sini koma dollar data, atau saya sebutnya tanda ini sering saya sebutnya string karena ini adalah salah satu simbol string. Oke. Lalu kita buat juga oke, karena kita juga ingin membuat sebuah detail bukunya, jadi langsung saja kita juga buat metode untuk detail bukunya. Kita buat lagi ya. Kita copy aja dari yang sini ya. Atau bisa dengan cara gini, blok ya, tekan Alt Shift bawah. Ini fungsinya untuk duplicate ya, duplikasinya gitu ya. Duplicate itu duplikasinya. Oke, kita ganti namanya menjadi detail gitu ya. Kemudian kita ganti nama title-nya menjadi detail data buku gitu ya, detail data buku atau detail buku gitu aja ya, detail buku. Ctrl S. Lalu kita panggil juga nih, karena kalau misalnya kita panggil detail buku berarti kita ngambil datanya dari sini, index, yaitu tampil data buku ya. Berarti kita butuh ID ya, atau sebenarnya bisa saja selain ID ya,
atau yang selain menjadi primary key itu bisa saja. Cuma yang unik di sini primary key. Jadi saya coba ambil yaitu primary key. Meskipun bisa kalian ambil dari field yang lain. Contohnya judul ya, ataupun field yang lain ya, yang ada di tabel buku. Seperti itu. Untuk memanggil parameternya yaitu dengan cara kita masukkan di dalam nih kurung tutup ya, yang ada di dalam get buku. Panggil saja, misalkan nanti saya akan buat nama variabelnya yaitu ID buku seperti ini ya, $ID buku seperti ini. Ini juga sama ya, kita panggil $ID buku. Nah seperti itu. Oke, ini nggak pakai kutip ya, karena kita manggil parameter ya. Oke, nah seperti ini. Jadi ini dan ini harus sama tuh ya. Jadi ketika saya blok ini otomatis nyambung ke sini karena ini berkaitan ya, saling terhubung, jadi harus sama. Kalau ini tidak sesuai otomatis nanti nggak jalan fungsinya. Oke, jangan lupa kita return lagi, kita ganti bukan index tapi nah ini ya, detail. Kita ganti dengan detail ya. Oke, sekarang tugasnya kita tinggal membuat metode yang ada di dalam model, yaitu di buku model.php ini ya. Oke, untuk perintahnya ini kita ambil dari ini, bisa ya, di sini kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Oh ya, sebelumnya lupa ya, ada yang lupa nih ya. Ini kan nanti kita mau gunakan buku model, berarti di sini harus ada tambahan yaitu use app backslash models lalu buku model. Nah, jangan lupa titik koma. Ini ya, kita gunakan folder. Nah, kita gunakan buku model di dalam folder app nih ya, app. Kemudian di dalam folder models nih, lalu buku model yang ini. Jadi ini harus ada. Kalau kita nggak pakai ini, otomatis nanti nggak kepanggil ya metode atau function yang ada di dalam buku model ya. Jadi syaratnya ini lalu ini diganti dengan sesuai nama kelasnya. Oke ya, ini sudah selesai. Kita lanjutkan lagi di sini. Nah, kita tinggal ganti namespace-nya. Kalau dia di sini sebagai controller, kita ganti menjadi model. Nah, models ya, kurang s. Kemudian kita gunakan perintah use karena kita mau gunakan fungsi model pada code igniter, berarti use code igniter nih ya, ada di bawah ya, lalu backslash model ya. Kemudian extensnya itu bukan base controller tapi model. Nah seperti ini. Jangan lupa kurung krawal buka, kurung krawal tutup. Nah, oke. Nah model ya, model ini sebagai parent kelasnya. Untuk mengetahui ini ada di mana, kalian cukup tekan Ctrl P. Nah seperti ini, ketik saja model.php. Nah yang ini ya, dia ada di dalam folder vendor code igniter 4 framework system. Kita tinggal klik saja. Nah ini adalah parent class yang nantinya kita panggil di dalam buku model.php yang ini, model. Nah ini yang kita akan gunakan fungsinya ke dalam buku model.php itu ya. Oke, untuk selanjutnya perintahnya adalah kita panggil ya, apa nama tabel yang nanti akan kita gunakan di dalam kelas buku model ini. Perintahnya gini, protected, kemudian $table sama dengan buku. Nah ini ya, karena nama tabelnya adalah buku ya,
Kalau ini kalian lupa perintahnya, bisa lihat aja di sini di model.php. Nah, ada ya di sini. Tuh, dijelaskan di sini protected string table. Kemudian, kalau misalkan primary key kalian adalah ID di dalam tabel buku kalian, itu tidak perlu lagi ditulis di dalam buku model.php. Tapi, karena primary key pada tabel buku saya itu bukan ID seperti yang ada defaultnya dalam model, saya harus tuliskan di sini, ya, yaitu protected string primary key sama dengan kutip ID buku. Nah, titik koma seperti ini, ya. Tapi kalau misalkan primary key pada tabel kalian itu sama dengan model yaitu ID seperti ini, itu tidak perlu dituliskan lagi di dalam buku modelnya atau dalam kelas modelnya, nggak perlu, ya. Tapi kalau beda harus dituliskan, gitu ya. Nah, fungsinya nanti ini untuk menghapus data ketika kita sudah masuk ke fungsi hapus data. Ini dibutuhkan karena dia mengecek daripada ID atau primary key yang ada dalam tabel kita, gitu ya. Jadi dia yang ngecek berdasarkan ID atau misalkan primary key pada tabel kita untuk menghapus datanya, itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah yang selanjutnya, yaitu membuat metode get buku. Ini ya. Tadi kita sudah tuliskan di controller buku. Di sini ada get buku. Nah, ini nggak akan berfungsi karena kita belum buat di dalam buku model.php-nya. Nah, sekarang kita buat dulu. Ketik aja fun seperti ini ya, public function. Kita ganti ini menjadi get buku. Nah, seperti ini. Ini variabel ini namanya bebas ya, nggak harus get buku. Misalkan kalian mau namain dengan nama ambil buku, tampil buku, bebas ya, itu terserah kalian. Nah, ini saya contohkan aja namanya get buku. Ini saya kosongkan, saya ganti dengan string ID buku sama dengan false. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti di sini kan ada dua perintah yang saya inginkan. Satu ingin menampilkan data buku, satu ingin menampilkan detail dari tampilan data buku saya. Jadi misalkan di sini saya menggunakan percabangan yaitu if, ya. Jika nanti ID bukunya itu tidak ditemukan yaitu false, maka perintahnya adalah menampilkan data bukunya saja. Tetapi ketika nanti ID bukunya itu ditemukan, ya, itu akan menampilkan detail bukunya. Jadi gitu maksud saya, ya. Jadi di sini saya gunakan fungsi percabangan yaitu if. Oke, saya masukkan saja langsung if-nya. If, enter, kurung buka kurung tutup ya. Kemudian masukkan variabelnya yaitu tadi ya, parameternya atau variabelnya ini ID buku sama dengan false. Jadi maksudnya jika ID bukunya itu tidak ditemukan atau kosong gitu ya, yang akan dipanggil yaitu return view, yang akan dipanggil yaitu return this, enter, find all. Nah, jadi maksudnya nanti akan dijalankan adalah fungsi ini, find all. Ini find all tuh fungsinya sama seperti select bintang from. Kalau misalkan kalian ngodingnya masih menggunakan terstruktur ya. Tapi kalau OOP, nah di CI4 ini kerennya cukup memanggil fungsi find all. Kalau di CI3 sebelumnya tuh codingnya cukup panjang ya, pakai fungsi get ya. Getnya juga cukup panjang ya. Ada get array ya, dan juga ada get row ya. Nah, kalau di sini cukup find all aja. Nanti otomatis akan terpanggil itu field atau record yang ada di dalam tabel buku seperti itu ya. Jadi jika variable ID buku nanti atau parameter ID buku ini nanti bernilai false ya, ini akan ditampilkan gitu ya. Tapi jika ID buku nanti ada nilainya gitu ya, misalkan nilainya 1, 2, 3 sesuai dengan ID buku yang ada di dalam record pada tabel buku, yang ditampilkan atau yang akan dijalankan adalah fungsi ini, return this
where dalam kurung siku. Nah, apa nama field pada tabel buku kalian? Ya, kalau field yang kita buat di sini, ya kita pilih structure. Ini adalah ID underscore buku, ya. ID underscore buku. Berarti ini harus sama, nggak boleh beda, ya. Harus sama. ID underscore buku. Seperti itu. Lalu kita konversikan menjadi parameter yang namanya string ID buku. Nah, otomatis nanti ketika kita panggil ini pasti ke bawah gitu ya. Kemudian panggil first, ya. Kurung buka, kurung tutup. Oke, seperti ini ya. Ini fungsinya. Oke, next sekarang kita tinggal buat tampilan view-nya yang ada di dalam folder buku. Ini udah selesai, kita tinggal panggil yang ada di view bukunya. Kita buat filenya sekarang yang ada di view buku. Itu di index ya, kita buka index.php. Lalu kita masuk ke Bootstrap ya, kita copy aja, jadi nggak usah ngetik dari awal ya. Kita copy, kita paste di sini. Sekarang kita buka dulu Bootstrap-nya. Pastikan internet kalian aktif ya, karena Bootstrap membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Oke, kita buka Bootstrap-nya. Nah ini ya, getbootstrap.com. Enter saja. Lalu kita masuk ke documentation. Lalu kita ingin ambil yaitu tabel, ya. Tabel dengan cara ketik saja di sini tabel. Nah, kan muncul ya, tables. Klik saja yang tables. Nah, saya mau tampilannya nanti seperti ini. Ini silahkan copy saja. Klik copy. Lalu paste di sini. Ctrl V. Nah, selesai ya. Jadi nggak perlu dibuat dari awal. Ya, cukup salin dari Bootstrap. Oke, kita hapus yang nggak perlu. Karena nanti saya hanya butuh ini ya. Ini dan juga yang ini. Berarti selebihnya boleh dihapus. Ya. Kita hapus sampai dengan /tr. Oke, seperti ini. Cukup ini nanti yang kita gunakan. Lalu jangan lupa, karena kita nanti ini gunakan fungsi template.php pada layout yang ini, kita panggil fungsinya yaitu dalam menuliskan script yang tadi yang ada di dalam home.php. Nah, ini kita copy saja ya, copy dari sini karena kita juga butuh kontainer ya. Kita copy dari sini, Ctrl C, lalu paste saja di indeksnya ya. Jangan lupa ditutup dengan php. Boleh di copy paste dari yang index juga nggak apa, atau diketik ulang seperti saya ini juga nggak apa-apa. This and section. Nah, ini cara nutupnya. Nutup fungsi ya ini ya. Oke, seperti itu caranya. Nah, kalau sudah, kita tinggal lengkapi dengan ini ya. Oke, kita buat dulu judul ya. Judul di setelah call ya. Nih, div class call, kita tambahkan judul. H1 enter. Judulnya misalkan daftar buku. Kita ganti ya yang ada di sini nih. Nah, ini misalkan saya ganti dengan nomor NO titik ya. Ini sampulnya, ini judul, ini aksi. Aksi ini nanti isinya tombol ya. Kemudian ini kita ganti yaitu perintah ya. Nanti jadi ini untuk yang baris kedua, TR ini table row ya. Kalau TH ini table header, yaitu judul kolomnya.
Nanti ini kita ganti dengan fungsi PHP ya. Oke, untuk memanggil fungsinya yaitu dengan menggunakan fungsi perulangan atau looping, yaitu for each. Kita buka dulu tag PHP-nya di sini, PHP, enter. Nah, enter aja. Kita masukkan dulu yaitu nomor otomatisnya, yaitu dengan menambahkan variabel $i sama dengan 1 titik koma. Lalu for each. Nah, kita panggil parameter yang ada di dalam controller buku ya, yang ini. Nah, di sini tadi kita punya nama variabelnya buku ya, untuk memanggil get buku. Kita panggil di sini sekarang ya, yaitu string buku as, misalkan saya misalkan menjadi B ya, $B. Jadi nanti kita manggil di bawah tuh nggak perlu menggunakan $buku tapi $B saja. Titik 2. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kalau sudah, tinggal kita ganti yang di dalam TD dan TH ini. Untuk yang ini ya, ini kan nomor, kita mau jadikan nomor ya, kita kan nomornya nanti otomatis ya. Jadi untuk perintahnya kita masukkan phpp enter $i++. Nah, nanti akan menambahkan secara otomatis penambahan nomornya. Jadi setelah 1, 2, tambah lagi 1, jadi 3 dan seterusnya. Kemudian yang ini sampul. Sampul ini kan nanti berisi gambar ya. Berarti kita menggunakan fungsi img src, img search. Ya, source-nya dari mana? Source-nya dari yang tadi kita sudah buat ya di awal, di mana kita buat folder img di dalam public. Nah, di sini. Nah, ini ya. Berarti kita keluarkan dulu dengan cara keluar dari folder ini, yaitu dengan cara slash. Kemudian kita panggil aja foldernya, namanya img. Lalu slash phpp. Nah, kalau dalam string ya, dalam string ini tanda kutip 2 itu kita menggunakan kontrol spasi, nggak bisa di enter. Nah, kalau di enter yang bisa harus di kontrol spasi dulu baru di enter. Nanti akan muncul snippet kita gitu ya. Kemudian tadi kita sudah aliaskan menjadi $B ya, jadi nggak perlu lagi manggilnya $buku tapi $B. Sini B kurung siku, kemudian nama field yang ada di dalam tabel buku. Nah, ini harus sama, itu namanya sampul. Nah, oke, selanjutnya di sini sama ya, kita ganti yaitu phpp enter string $B kurung siku petik 1 judul. Nah, ini juga harus sama sesuai dengan yang ada di dalam tabel buku, tulisannya harus sama ya. Oke, terakhir ya aksi ya. Aksi ini kita isi tombol ya, tombol A enter. A ini nanti sebagai ahref, sebagai link ya. Kemudian kelasnya saya jadikan sebagai button, yaitu tombol btn sukses. Nah, nanti sukses ini tombolnya berwarna hijau ya. Kalau sukses, kalau danger warnanya merah. Jadi ini fungsi yang ada di dalam Bootstrap yang saya panggil di dalam index.php. Oke, kita namain nama labelnya detail. Nah, seperti ini. Kemudian linknya kemana? Linknya ke folder buku index. Nah, index kan kita nggak perlu panggil ya, cukup gini aja. Karena ketika kita masuk ke folder buku, kalau kita namainnya index, otomatis akan tampil ya tanpa kita tuliskan. Jadi cukup seperti ini aja. Untuk ahrefnya kita untuk ahrefnya kita kosongkan dulu ya. Nanti ketika kita sudah buat nama, ketika kita sudah buat detail bukunya ya, baru kita sambungkan. Sementara seperti ini dulu. Oke, sebelumnya kita sudah buat ya data buku di dalam tabel buku ya.
tetapi belum ada ini sampul ya. Jadi nanti ini nggak akan terpanggil fungsinya karena di dalam tabel buku itu belum ada yang namanya data gambarnya yang ada dalam field sampul. Nah, kita masukkan dulu ya data sampulnya di dalam tabel buku. Kita kembali lagi ke PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini ya, kita tinggal edit saja dengan cara klik edit. Lalu di sini namanya adalah contoh ya. Tadi kan saya sudah simpan di dalam pustaka booking, public, IMG. Nah, saya ambil contohnya yang ini, PHP ya. Contohnya ambilnya yang PHP. Berarti namanya php.jpg ya. Formatnya sesuai dengan format gambarnya. Kemudian kalau sudah di go. Oke, kemudian di sini kita edit lagi. Namanya contoh saja ya yang digambar ini. Ini ya, web. Berarti kita namanya di sini web.jpg seperti ini ya. Lalu di go. Oke, ini kenapa saya ID-nya udah 11, ini 12 ya, karena sebelumnya sudah saya coba dulu ya, terus saya delete akhirnya ID-nya menjadi 11 dan 12. Jadi nggak apa kalau kalian sebelumnya karena memang belum diedit-edit atau belum di-delete ya, belum di-delete jadinya masih tetap 1 dan 2 ya. Seperti itu. Tapi ketika kalian mau ganti pun juga bisa ya, diedit lagi. Nah ya, sudah ya. Kita masuk ke code editor lagi. Nah ya, kita masuk lagi ke code editornya. Kita masuk ke kita masuk ke view ya. Tadi halaman index. Kemudian kita masuk lagi ke template.php. Nah, sekarang kita sambungkan nih ya href-nya pada masing-masing menu barnya. Daftar buku berarti slash buku. Nah, seperti ini aja ya. Kenapa? Karena nanti kita manggil index. Jadi nggak perlu lagi menggunakan slash index, nggak perlu. Cukup seperti ini saja. Oke, kalau sudah kita coba langsung ya. Tapi sebelum kita coba langsung di browsernya, jangan lupa kita masuk ke routes dulu ya. Routes ada di config, masuk ke routes.php ini ya. Nah, kita tambahkan di sini routes get slash buku. Maksudnya gini, jadi ketika nanti masuk ke URL-nya slash buku ya, kemudian slash apapun itu gitu ya. Jadi perintahnya saya masukkan any di sini, any itu apapun itu ya. Nanti yang keambil ya, baik itu number, teks, huruf, karakter ataupun apapun itu setelah slash buku itu akan saya larikan ke dalam controllernya buku .2.2 detail ya. Terus kita ambil nilainya $1 gitu ya, seperti ini. Jadi ketika nanti ya kita masuk ke slash buku kemudian slash apapun itu gitu ya, n itu apapun itu ya, baik itu karakter, huruf ataupun apapun itu, nanti dia akan dilanjutkan ke controller detail slash $1 seperti ini ya. Untuk apa? Untuk menjalankan fungsi yang tadi ya. Ketika nanti kita sudah mempunyai file detail buku, itu akan dilarikan ke detail buku ketika memang nanti ada nilai setelah slash buku, seperti itu. Oke, kita langsung coba saja. Ini jangan lupa cek koma ya. Kita coba langsung
klik ya. Wah, ada yang keliru nih. Oke, di sini ada kesalahan di line 7. Nah, ketika ada kesalahan, itu tidak perlu khawatir, cemas ya. Kita tinggal lihat aja, langsung masuk ke file yang memang ada kesalahan. Misal ya, tadi sudah disampaikan ada di controller buku. Kita buka aja controller bukunya. Gitu ya. Yaitu ada di sini. Controller buku.php. Nah, ternyata ini nggak perlu disebutkan di sini ya. Nah, hapus saja, cukup disebut di sini saja. Ya, tadi jadi ada kegagalan di sini, salah coding ya. Oke, kita run lagi. Oh, ini ya. Ini kelebihan sama dengan harusnya 1 ya. Oke, kita masuk lagi ya ke buku model.php ya. Di dalam model. Kita close dulu, kita tutup ya, masuk ke model. Ini sama dengannya 1, tadi saya lupa ya, masih 1. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke sini, kita enter. Oh, di sini ada kesalahan lagi nih keterangannya nih ya, kelas HP model buku model tidak ditemukan. Coba kita masuk lagi ya. Jadi tadi tidak dikenali itu buku modelnya, nggak kebaca di dalam controller bukunya. Coba kita lihat di buku modelnya. Nah, ini ya salahnya. Ini harusnya namanya bukan buku, tapi buku model, gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan, lihat perintah ya atau tense yang ada di sini, errornya apa. Jadi nggak usah bingung, cemas ya. Cukup kita tenang, cari permasalahannya di mana, tinggal diganti, gitu ya. Oke, ini namanya tadi bukan buku tapi buku model. Jadi kita tadi habis copy paste ya, dan lupa belum ganti namanya, harusnya buku model, gitu ya. Coba kita coba lagi. And section, banyak juga salahnya ya. This and section. Oh, ini salahnya adalah kita kurang yang namanya ini ya. Saya tahu salahnya. Nih, kita masuk dulu ke index yang ada di view. Nah, tadi kita sudah buat for each tapi lupa belum ditutup. Harusnya tutup dulu ya, yaitu perintahnya php, bukan php ya, php maksudnya, enter, and for each ya, and for each koma, nggak pakai kurung, bukan tutup, cukup titik koma saja. Oke, kita jalankan lagi. Nah, tampil ya seperti ini ya, tapi ini gambarnya kegedean ya. Oke, kalau untuk mengatasi ini kita buat CSS nya dulu ya, atau bisa aja ya, misalkan kita masukkan langsung di sini ya, dengan cara bit misalkan 75 itu ya. Kita refresh. Nah, seperti ini boleh, atau kita mau buat CSS nya juga boleh, terserah kalian. Ini tanda untuk daftar bukunya. Kita coba klik beranda. Nah, masuk ke sini ya. Kita klik daftar buku. Nah, ke sini. Ya, sesuai ya. Ini untuk tampilan daftar buku. Oke, kita tadi ya pesan saya. Jadi ketika ada kesalahan tidak perlu cemas ya. Misalkan kayak tadi ngerjainnya terlalu buru-buru seperti yang saya tadi kerjakan, itu bisa dicek saja kesalahannya apa. Pahami kesalahannya di mana, lalu temukan kesalahannya itu, kemudian langsung perbaiki, seperti itu ya. Jadi setiap ada error tidak perlu cemas, tenang, lalu cari kesalahannya, perbaiki. Oke, kita lanjutkan membuat membuat halaman detailnya. Kita masuk ke detail.php. Nah, kita buat card file-nya dulu ya. Ketik aja di sini card. Nah, ini ya cards-nya. Nah, pilih saja yang ya ada pilihannya ya. Horizontal, coba klik yang horizontal. Nah, ini ya
pilih aja yang horizontal, lalu kalian copy, pilih copy, tinggal paste saja di dalam detailnya, kontrol. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, tinggal ditambahkan yang seperti di dalam indeks yang tadi ya. Nih, kita copy dari calls ya, dari call sampai atas, kemudian kalian paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu yang bawahnya juga jangan lupa tutup dengan php this and section. Nah, selesai. Tinggal kita edit-edit dalamnya ya. Oke, kita buat dulu judulnya ya. Kita buat dulu judul untuk detail bukunya. Misalnya, itu kita taruhnya di bawah call ya. Di sini kita buat namanya detail buku, gitu aja judulnya ya. Misalkan pakai H3, jadi fontnya ini nggak terlalu besar. Kalau paling besar H1, kemudian H2, H3. H3 ini pastinya lebih kecil dibanding H2 ya. H3 detail buku, kemudian kasih margin top ya, yaitu kelas mt. Misalnya margin topnya saya kasih 3, nah kejauhan 32 aja ya. Tapi margin top artinya jarak untuk yang antara atas dengan nantinya yang di bawah ya. Jarak atasnya itu 2. Kemudian kita masukkan image-nya ya. Di sini kita copy saja dari indeks ya. Indeks tadi ini ya. Kita copy, pindah ke sini. Nah, kita paste saja. Nah, untuk yang $B ini kita ganti menjadi $buku, bukan $B, karena di sini kita tidak menggunakan for each. Jadi kita nggak bisa mengaliaskan menjadi parameter yang lain atau menjadi variabel yang lain ya. Kita kembali ke awal, yaitu parameter buku atau variabel buku yang ada di dalam metodenya index. Ini ya, ini kita pakai ini ataupun yang ini ya. Dan nanti detail kita pakai yang ini ya. Maaf, bukan yang ini tapi yang ini, detail ya. Kita panggil variabel buku yang ada di dalam metode detail gitu ya. Oke, buku sampul. Lanjut di sini, misalkan di sini kita tuliskan judul bukunya ya. Misalnya judul bukunya saya langsung panggil saja php this, kontrol spasi ya. Kalau di dalam tag PHP kita nggak bisa langsung enter, tapi kontrol spasi dulu lalu enter. Oke, kita langsung buat yang di sini ya, itu $buku ya. Tentang kita buat di sini yaitu judul bukunya, itu php enter $buku rosiku judul, petik ya judul. Kita copy aja, kita tinggal ganti yang ini. Ini kita tulisnya pengarang ya, pengarang ketik 2, kita paste yang tadi. Nah, tinggal diganti ini pengarang. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di dalam tabel buku yang ada di php-admin ya. Jadi nggak boleh beda dengan yang di tabel buku yang ada di php-admin. Ini kita bold ya dengan menggunakan fungsi B. Nah, fungsi B bold ya. Kita tutup di sini /B. Nah, jadi kalau udah dibuka tagnya, jangan lupa ditutup juga tagnya. Fungsinya maksudnya sampai sini ya, artinya mengakhiri fungsinya itu sampai sini. Karena nanti kalau nggak ditutup, dia akan berfungsi sampai ke bawah gitu ya. Oke, yang ini kita juga ganti jadi penerbit. Nah, sama ya, kita copy aja yang ini, kita paste di sini. Namanya apa? Penerbit. Lalu buat lagi, kita copy yang ini ya,
atau bisa diduplicate tadi ya, caranya dengan cara Shift Alt T. Nah, langsung ya kita rubah saja nih jadi namanya tahun terbit. Kemudian ini tahun terbit, sesuaikan dengan yang ada di database kalian ya. Oke, lalu kita mau buat tombol ya di dalam card filenya ini, dalam buat tombol yaitu a href ya. Kemudian saya kasih kelasnya btn. Nah, untuk membuat edit saya pakai perintah kelasnya yaitu warning ya. Jadi warnanya nanti orange ya. Kemudian di sini edit. Lalu yang di sini selanjutnya yaitu delete. Saya akan hapus gitu aja ya. Ini ubah aja lah ya. Untuk hapus saya gunakan danger biar nanti tombolnya warnanya merah ya. Jadi ini menggunakan fungsi daripada kelas yang ada di dalam fungsi bootstrap ya. Oke, terus yang bawahnya ini saya kasih BR dulu ya, supaya nanti ada jarak dengan yang bawahnya. BR 2 kali ya. Ini artinya nanti buat ganti baris ya, atau enter gitu ya. Enter 2 kali gitu ya. Break row ya, ganti baris. Saya gunakan href lagi untuk kembali ke halaman buku. Halaman buku yang ini, yang indeks ya, ke halaman daftar buku. Ya, itu dengan cara slash buku saja, karena tadi ya kita indeks ini nggak perlu dipanggil atau ditulis di sini, karena dia langsung otomatis kepanggil kalau namanya indeks. Lalu kita tinggal ketikkan tulisan labelnya, yaitu kembali ke daftar buku gitu ya. Nah, oke, kalau sudah kita coba panggil. Oke, sudah, kita coba nanti langsung di browser ya. Sebelum saya tampilkan di browser, saya jelaskan tadi kembali ke routes-nya. routes.php ada di ini, saya tutup dulu ya biar mudah dilihatnya. Ini ya, routes.php. Ini ya. Jadi nanti fungsi data tadi itu akan dijalankan di sini ya. Tadi seperti saya bilang sebelumnya. Jadi apapun itu setelah slash buku, nih ya, setelah slash buku, ini ketika nanti kita slash gitu ya, apapun itu setelah slash buku, itu akan dilarikan ke controller yang namanya detail ya. Yang mana controller detail tadi itu akan memanggil view detail.php yang ini, yang kita sudah buat tadi. Nah, yang ini ya, seperti itu. Jadi fungsinya routes di sini tadi untuk memanggil fungsi detail berdasarkan apapun yang ada di slash, yang ada di setelah slash buku ini. Oke, kita coba langsung praktekkan. Coba saya klik detail ini, tampil tidak? Oh, kita belum beri link di sini ya. Kita kasih link dulu. Di indeks, kita masuk lagi ke indeks. Nih. Nah, tadi belum bisa fungsi karena kita belum kasih link di sini. Linknya apa? Slash buku slash phpp kontrol spasi, karena ini di dalam string ya, dalam kutip 2, kontrol space enter, $b ini ya, $b memanggil apa? Memanggil berdasarkan ID buku gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita memanggil fungsi controller buku, yang mana di dalam controller buku ini kita gunakan variabel daripada fieldnya ID buku, seperti itu. Jadi ini memanggil controller yang ada di dalam buku.php ya, yang ini ya. Kita gunakan variabel ini supaya memanggil fungsi get buku mengambil ID buku yang ada dalam database gitu ya. Ini perintahnya. Oke, kita langsung jalankan. Kita refresh dulu, kita klik, nah tampil ya seperti tampilannya.
Kita klik lagi ini kembali daftar buku. Oke, cukup ya. Seperti ini tampilannya, ini sampai detail buku. Oke, cukup. Sampai jumpa minggu depan ya. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.